Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak kelas 3 SD Al-Kaffa, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu pelajaran SKI di bab 6 tentang masa dewasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat di halaman 79. Selanjutnya buka halaman 81, yaitu bagian A. Pernikahan Nabi Muhammad SAW. Tujuan pernikahan yaitu membangun keluarga yang tenang dan bahagia. Itulah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Namun kebahagiaan itu tidak datang begitu saja. Maka kalau kita ingin memperoleh kebahagiaan, maka kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemudahan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Baik, pada usia yang ke-25, Nabi Muhammad SAW berangkat ke Syria membawa barang dagangan milik saudagar kaya yang bernama Khadijah, yaitu seorang janda kaya yang memiliki harta yang begitu banyak. Dan dalam perdagangan ini Nabi Muhammad mendapat keuntungan yang sangat besar, ya. Kemudian Khadijah melamarnya dan lamaran itu diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Nabi Muhammad SAW berusia 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun. Dan Khadijah adalah seorang perempuan yang pertama kali masuk Islam. Ia banyak membantu Nabi Muhammad menyebarkan ajaran Islam. Dan dari perkawinan yang bahagia dan saling mencintai itu dikaruniai 6 orang anak. Mereka adalah Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Kedua putranya meninggal pada waktu kecil. Pada masa awal dakwah, pertolongan Khadijah sangat berarti besar bagi Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan tugas kenabian. Khadijah adalah manusia pertama yang membenarkan risalah kenabian Muhammad SAW. Selanjutnya dia mendukung suaminya dalam suka dan duka. Ini dapat dilihat antara lain ketika pertama kali Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama. Jadi pada saat beliau menerima wahyu pertama itu, orang yang menyatakan atau yang memberikan dukungan bahwasannya Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi, dia adalah Khadijah. Kehidupan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah penuh dengan kebahagiaan dan ketenangan. Beliau tidak sama dengan orang kebanyakan yang mengenal kehidupan bebas, suka berpoya-poya, apalagi berjudi dan minum minuman keras. Beliau tidak sekalipun melakukan praktik-praktik peribadatan yang dilakukan oleh kaum musyrik Mekah. Baik, selanjutnya adalah bahkan beliau tidak menjawab bila ada yang bertanya atau meminta sesuatu kepada beliau dengan berucap demi berhala Lata atau Uzza. Baik, selanjutnya adalah perkawinan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah radhiyallahu anha membuat kebutuhan sehari-hari beliau sudah sangat cukup. Beliau tidak lagi meninggalkan keluarga berlama-lama untuk berdagang keluar wilayah Mekah. Beliau memiliki waktu lebih banyak untuk merenung. Beliau leluasa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maksud merenung ini adalah merenungi umatnya. Banyak pada masa itu yang belum mau masuk Islam. Jadi dalam konteks ini adalah kita setiap keluarga harus seperti keluarga Nabi Muhammad SAW yang harmonis dan bahagia. Seandainya kehidupan rumah tangga Nabi Muhammad SAW tidak bahagia, pasti beliau akan merasa berat mengemban tugas sebagai nabi dan rasul. Khadijah radhiyallahu anha selalu mendampingi dan mendukung beliau berdakwah. Ia selalu mempersiapkan segala sesuatu yang beliau butuhkan. Kehadiran Khadijah radhiyallahu anha menjadikan beban beliau tidak terlalu berat. Baik, perlu kalian ketahui bahwasannya Khadijah adalah seorang putri bangsawan suku Quraisy Mekah dan beliau adalah orang yang sangat kaya raya.
Baik, cukup sekian dulu pemaparan dari Bapak, yaitu bagian A tentang masa dewasa Nabi Muhammad SAW, yaitu materi tentang pernikahan Nabi Muhammad SAW. Baik, demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.